Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Maratu Soliha dari kelas 11 Farmasi Klinis Komunitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi atau perputaran. Yuk disimak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi atau perputaran. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari rotasi yaitu memetakan objek geometri dari suatu posisi lain dengan memutar berdasarkan pusat rotasi, sudut rotasi, dan arah rotasi. Untuk simbol yang digunakan yaitu R besar, buka kurung, O besar atau pusat 0,0 plus minus theta. Dan yang kedua ada pusat AB yaitu R besar, pusat AB plus minus theta. Untuk faktor dari rotasi yaitu bisa mengubah posisi suatu objek, kemudian dipengaruhi oleh pusat. Nah, di sini ada dua pusat. Yang pertama pusat 0,0. Ada juga pusat selain 0,0 yaitu pusat AB. Kemudian bisa dipengaruhi arah rotasi. Rotasi itu bisa searah jarum jam dan juga bisa berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam tandanya negatif, dan kalau berlawanan arah jarum jam tandanya itu positif. Kemudian yang terakhir dipengaruhi sudut rotasi, disimbolkan oleh alfa atau theta, beta, gamma, dan lain-lain. Kemudian masuk ke rumus. Karena rumusnya untuk pusatnya ada dua, maka yang pertama pusat 0,0. Jika titik A, X, Y dilakukan rotasi O besar atau pusat 0,0 plus minus theta dengan sudut plus minus theta, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Untuk rumusnya sendiri yaitu X aksen sama dengan X dikali cos theta dikurang Y dikali sin theta. Untuk Y aksen sama dengan X dikali sin theta plus Y dikali cos theta. Oke, selain kita menggunakan rumus yang tadi, ada juga rumus yang langsung untuk mengetahui pusat 0,0 dengan beberapa sudut. Nah, sudut di sini yang pertama yaitu berlawanan. Ketika berlawanan arah jarum jam, di sini sudutnya 90 derajat, maka rumusnya A aksen negatif Y, X. Ketika searah dengan jarum jam, sudutnya negatif 90 derajat, maka rumusnya A aksen Y, negatif X. Ketika searah dan juga berlawanan, sudutnya 180 derajat, maka rumusnya A aksen negatif X, negatif Y. Ketika berlawanan arah jarum jam, sudutnya 270, maka rumusnya A aksen Y, negatif X. Dan yang terakhir, ketika searah jarum jam, sudutnya 270, maka rumusnya A aksen negatif Y, X. Kemudian ada juga sudut-sudut negatif yang digunakan ketika searah jarum jam, yaitu sini ada sin, negatif alfa. Nah, negatif alfa ini pindah ke depan jadi negatif sin alfa. Untuk yang tan juga sama, tan negatif alfa menjadi negatif tan alfa. Dan untuk yang cos sendiri ini menjadi positif. Jadi cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yaitu contoh titik. Di sini titik A
negatif 2,4 dirotasikan terhadap pusat 0,0 searah jarum jam 30 derajat. Tentukan bayangan. Karena di sini sudutnya 30 derajat dan tidak ada pada yang diketahui di sini, maka kita gunakan rumus yang biasa, yaitu rumus yang X aksen sama dengan X kali cos theta kurang Y dikali sin theta. Kita tuliskan di sini E aksen sama dengan X dikali cos theta dikurang Y sin theta. Tuliskan X aksen sama dengan di sini X dan di sini Y-nya. Tuliskan X-nya itu negatif 2 cos theta. Kemudian karena searah jarum jam, maka negatif menjadi negatif 30 derajat untuk theta. Berarti cos negatif 30 dikurang Y, yaitu 4. Berarti 4 sin negatif 30. Tuliskan X aksen sama dengan negatif 2 cos negatif 30. Ingat, kalau cos tadi kan positif, jadi 30 saja. Berarti cos 30 yaitu setengah akar 3 dikurangi 4. Nah, untuk sin negatif tetap negatif. Jadi sin 30 kan setengah. Berarti kalau sin negatif 30 adalah negatif setengah. Jadi X aksen sama dengan negatif 2 dikali setengah akar 3, yaitu negatif 2 per 2 akar 3. Plus di sini 4 dikali setengah akar di sini 4 dikali negatif setengah, yaitu kan negatif ketemu negatif menjadi plus, berarti menjadi 4 per 2. Nah, untuk yang Y-nya juga sama, berarti Y aksen sama dengan X sin theta plus Y cos theta. Y aksen negatif 2 sin negatif 30 plus 4 cos negatif 30. Di sini Y aksen negatif 2 sin, berarti negatif setengah. Dan untuk yang cos berarti 4 setengah akar 3. Y aksen sama dengan negatif 2 dikali negatif setengah, yaitu 2 per 2, plus 4 dikali setengah akar 3, yaitu 4 per 2 akar 3. Akar 3. Jadi untuk bayangannya yaitu negatif 2 per 2 akar 3 plus 4 per 2, 2 per 2 plus 4 per 2 akar 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu contoh garis. Persamaan 4x plus 3y dikurang 6 sama dengan 0 dirotasikan terhadap pusat 0,0 searah jarum jam 90 derajat. Tentukan bayangannya. Karena di sini sudutnya 90 derajat, maka kita gunakan rumus yang ini, rumus istimewa, yaitu rumus yang kedua.
negatif 90. A aksen Y, negatif X. Karena di sini searah jarum jam, maka tandanya negatif. Berarti rotasi 0 negatif 90 derajat. Y, negatif aksen. Y, negatif X. Nah, untuk Y ini X aksen, dan untuk negatif X ini Y aksen. Y sama dengan X aksen, dan negatif X sama dengan Y aksen, dan untuk X nya sendiri ini sama dengan negatif Y aksen. Selanjutnya kita substitusikan, yaitu 4X plus 3Y dikurang 6 sama dengan 0. 4X diganti dengan negatif Y aksen. Berarti 4 negatif Y aksen plus Y kita ganti dengan X aksen. Menjadi plus 3X aksen dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian negatif 4Y aksen plus 3X aksen dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini hasil dari bayangan contoh garis pusat 0,0. Semoga lebih paham. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, selain pusat 0,0, yaitu pusat AB. Untuk pusat AB sendiri, rumusnya yaitu X aksen dikurang A sama dengan X dikurangi A cos theta dikurangi Y dikurang B sin theta. Untuk Y aksen dikurang B sama dengan X dikurangi A sin theta dikurangi Y dikurang B cos theta. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu contoh titik. Tentukan bayangan titik A negatif 5,2 dirotasikan pusat 1, negatif 4 berlawanan arah jarum jam 45 derajat. Nah, di sini karena berlawanan arah jarum jam, maka tandanya positif. Kalau misalkan searah jarum jam, maka itu tandanya negatif. Kita tuliskan A negatif 5,2 dirotasikan pusatnya itu 1, negatif 4 dan sudutnya itu 45 derajat. Kemudian A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian kita substitusikan, yaitu absis E aksen dikurangi A sama dengan, nah ini untuk X dan ini Y, ini A dan ini B, dan ini sudut. Kemudian X kita tulis negatif 5 dikurang A ini ya, yaitu 1 cosnya itu 45 derajat dikurang Y nya berapa? Y nya itu 2. Karena di sini negatif, maka menjadi positif, yaitu B nya 4 sin 45 derajat. X aksen dikurang 1 sama dengan negatif 5 negatif 1, yaitu negatif 6 cos 45. Nah, cos 45 yaitu setengah akar 2 dikurang 2 tambah 4 yaitu 6 sin 45 yaitu negatif sin 45 yaitu setengah akar 2. Kemudian X aksen
negatif 1 sama dengan negatif 6 per 2 akar 2 dikurang 6 per 2 akar 2. Kenapa bisa negatif 6 per 2 akar 2? Karena negatif 6 dikali 1 per 2 akar 2 yaitu negatif 6 per 2 akar 2. Nah, untuk 6 per 2 akar 2 yaitu 6 dikali 1 per 2 akar 2 hasilnya 6 per 2 akar 2. Untuk X aksen sama dengan negatif 6 per 2 akar 2 yaitu negatif 6 akar 2 dikurangi 6 per 2 akar 2 yaitu 1. Untuk yang ordinatnya yaitu Y aksen dikurangi B sama dengan X aksen dikurangi A sin theta plus Y dikurangi B cos theta. Y aksen plus B berarti 4. Berarti karena di sini min menjadi plus. Y aksen plus 4 sama dengan X-nya negatif 5 dan A-nya 1. Sinnya itu 45. Y-nya itu 2 ya. Y-nya 2 dan B-nya itu 4 cos theta. Kemudian Y aksen plus 4 sama dengan negatif 6 setengah akar 2 plus 6 setengah akar 2. Y aksen sama dengan diubah menjadi negatif yaitu negatif 4. Kemudian hasilnya yaitu negatif 6 akar 2 dan 1 negatif 4. Kemudian masuk contoh soal yang kedua yaitu contoh garis. Persamaan 4x plus 2y dikurangi 6 sama dengan 0 dirotasikan pusat 3x negatif 2 searah jarum jam 90 derajat, tentukan bayangan. Nah, untuk pusatnya sendiri di sini itu A dan di sini itu B. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Karena searah jarum jam maka tandanya itu negatif. Kemudian X aksen dikurangi A sama dengan X dikurangi A cos theta dikurangi Y dikurang B sin theta. X aksen A-nya berarti 3, berarti tulis 3 sama dengan X, karena X yang dicari kita tulis X saja. Kemudian A berarti 3. Cosnya itu 90. Kita tulis ini cos 90 dikurang Y. Karena di sini negatif maka menjadi positif yaitu Y plus 2 sin negatif 90. X aksen dikurangi 3 sama dengan X dikurang 3 cos. Nah, cos ini menjadi positif yaitu nilai cos 90 yaitu 0 dikurangi Y plus 2 sin negatif 90. Sin negatif 90 yaitu negatif 1. X aksen dikurangi 3 sama dengan Y plus 2. X aksen negatif 5 sama dengan Y. Dari mana negatif 5? Dari negatif 3 ditambah 2 yaitu negatif 5. Untuk Y yaitu Y aksen dikurangi B sama dengan X dikurangi A sin theta plus Y dikurangi B cos theta. Y aksen di sini negatif maka di sini menjadi positif yaitu Y plus 2 sama dengan X dikurangi 3 sin 90 plus Y
plus 2 cos negatif 90. Kemudian Y aksen plus 2 sama dengan X negatif X dikurangi 3 sin 90 yaitu negatif 1 plus Y plus 2 cos 90 yaitu hasilnya 0. Kemudian Y aksen plus 2 sama dengan negatif X plus 3. Kemudian nilai dari X-nya yaitu kita taruh ke sini, Y berarti menjadi negatif Y aksen dikurangi 1. Karena 2 dikurangi negatif 2 dikurangi 3 yaitu negatif 1. Kemudian 4X plus 2Y dikurang 6 sama dengan 0 yaitu 4. X-nya kita rubah menjadi negatif Y aksen dikurangi 1. Nih ya. Plus 2. Y-nya kita rubah menjadi X aksen dikurangi 5 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi negatif 4Y aksen dikurang 5 plus 2X dikurang 10 kurang 6 sama dengan 0. Jadi hasilnya 2X 2X aksen dikurang 4Y aksen dikurang 21 sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa untuk dipahami. Maaf kalau ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.